Halo semua teman, selamat datang kembali di channel YouTube Denpasar Snakehead Club. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian dan membongkar rahasia progres maru dari Raja Wante di Bali, yaitu Vanda LB. Bagi kalian yang belum tahu siapa itu Vanda LB, nanti saya akan tunjukkan orangnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum itu kita lanjut menuju intro. Ini beberapa apa ini namanya, tempat yang dia sediakan. Itu ada akuariumnya banyak, ini hanya di bagian luar ruangan. Nah ini dia si Vanda LB. Ini musuh terberat saya dari dulu. Sebelum kesini seperti biasa saya bawakan dia sesajen. Ini berfungsi untuk sebagai obat penenang agar dia untuk nembelin bar. Ini berfungsi. Oh cabung, ini preman ini bos. Jangan kalian macam-macam. Tapi hasil wanteannya dia itu ngeri-ngeri. Dan kita akan buat dia setengah sadar agar dia mau bongkar rahasia tentang wante yang dia jalankan. Nah tapi sebelum itu, ini beberapa apa ini namanya, box container ya, bisa dibilang box container. Dia ini kebanyakan menggunakan box container seperti ini. Nah seperti ini. Ada juga beberapa akuarium yang dia gunakan sebagai tempat progres display view. Nah itu juga ada beberapa progresannya dia. Boy itu keren lampumu cek. Itu lampu paling hits tahun, ya bisa dibilang awal tahun dan tahun 2021. Itu adalah lampu apa itu, Mayin cek. Main Nah itu Mayin banting aja lah, beli lagi soft tanning itu. soft tanning mas. Soft tanning. Nah Buat, itu size di bawah under 20 cepet kali buatnya. size di bawah berarti under 20, di bawah 20 cm itu cocok sekali digunakan untuk kan menumbuhkan apa, cabung. cabung. Soalnya kan kulit muda gitu kena panas, dia rangsangan pori-pori itu cepet kali. Karena sisik muda itu terkena apa namanya, pancaran sinar lampunya, cahaya dari Mayin itu. Katanya ini orang cepat sekali bisa menumbuhkan cabung. Nah tapi harganya itu memang elit, Guys, tidak cocok untuk seperti saya. Ini elit ekonomi sulit. Nah saya udah epic bos, cuman comeback. dia ini epic tapi sering di comeback sama musuhnya. Nah ini dia Vanda LB. Ini adalah Raja Wante di Bali. Nah, sebelum saya apa namanya memberitahu kalian tentang bagaimana cara dia melakukan istilahnya wante atau memprogres warna pada Canamaru, tadi saya sempat berbincang dengan dia karena saya kan nanya ke dia tentang yang lagi viral itu apa namanya cek, treatment galon. Nah treatment galon, dia menyarankan lebih baik kalian itu mentreatment Canamaru yang kalian ditempatkan di outdoor itu dengan box container atau akuarium ataupun box styrofoam yang kalian edit, yang depannya itu kalian pasangkan kaca. Karena apa? Menurut dia sendiri treatment galon itu berbahaya. Karena apa? Karena galon itu kan sirkulasi udaranya kan sempit. Jadi ikan itu kayak gimana aja, kayak orang dijemur ya, kayak orang di oven ya. Bukan, kayak Terus? orang di apa, tekanan tuh, kayak di penjara lah. Kayak orang, nah istilahnya kita menempatkan ikan walaupun di akuarium dan kita jemur taruh di outdoor itu sudah termasuk menyiksa. Iya. Dan untuk treatment galon itu sendiri, itu ikan itu seperti dikurung dan sirkulasi udara itu sangat-sangat minim. Nah jadi dia menyarankan bagi kalian yang ingin treatment outdoor, jangan pernah coba-coba. Ya bolehlah kalian coba, itu resiko kalian tanggung sendiri. Tapi alangkah baiknya tempatkan ikan kalian itu di tempat yang nyaman
agar dia perform pada bunga dan warna itu juga cepat. Nah, dia menyarankan box container yang tadi saya sarankan, box container yang yang bening. Dan bisa juga jika kalian ada uang lebih baik taruh di akuarium yang layak pakai. Nah, jadi sekarang saya akan lanjut membahas bagaimana sih cara dia melakukan treatment outdoor sehingga warna pada Canamaru itu cepat cepat naik atau cepat up. Nah, ini dia sekarang. Nah, ini orangnya udah setengah sadar. Oh, masih ada. Otaknya agak error ini, guys. Enggak, guys. Udah Nah, ganti, enggak uji imperor. Udah nggak aja emperor. Sekarang Habib udah tobat. Nurmagomedov. Enggak, Nah, panen kita sambil santai nih ya, biar ngobrol santai nih sama orang, soalnya dari dulu nih orangnya tegang-tegang sekali. Nah, ini kan cipunya nih apa nih? Ini kan air jernih. Iya. Ini kayaknya air Keruh. Air keruh nih Ci pakai apa nih? Buat nurunin pH. Kan, kan sekarang kan kayak red maru itu kan harus pH rendah, soalnya Ini apa nih? Red maru nih. red maru semua. Barito. Kan nggak pernah main barito. Sekarang coba. Oh. Jadi kan bisa bedain antara alami dan Oh. Jadi ini dulu kan dia terkenalnya itu Raja Wantek Maru Yellow Sentarum khususnya. Dan ini sekarang dia lagi percobaan eksperimen untuk treatment warna red. Jadi ini dia treatment dengan air jernih, air polosan atau air bening. Dan di sebelahnya dia itu treatment, mana ikannya? Oh tuh. Dia itu treatment dari kecil dengan menggunakan air keruh. Ini air keruh ini apa ini, Cek? Isinya? air zam-zam. Doa orang tua. Ini orangnya setengah sadar, guys. Jangan. Udah. Gini Apa nih? Fleksibel aja ya, kayak Fleksibel. Ini harus jujur-jujuran nih. Yang nonton nih ngebully nanti. enggak, maksudnya dasaran aja. Dasarnya apa? Secang. Soalnya kan Red maru itu merah. secang tuh ya. Secang penting. Ketapa enggak? Enggak, bambu secang aja. Bambu sama secang untuk red maru. Yang lagi masa percobaan. Iya. Yang sekarang kan kalau udah jackpot, misalnya jackpot naik harganya nanti ya. Naik harganya. Meskipun sekarang kan jarang nih di bawah under 15 udah banyak cabung atau merah, itu kan jarang. Sekarang kita buktiin aja. Oh, jadi ini orang ini fungsinya ini menurunkan pH juga. Menurunkan pH. Jadi saya simak itu dianya mainnya di pH. Berarti ini untuk dia red ya, untuk red. Nah, ini saya membahas untuk red ya karena dia juga masih masa percobaan. Ini dia menggunakan secang sama daun bambu. Untuk yang air keruh. Untuk yang air jernih ini biasa, nggak ditambahkan apa-apa. Tapi ini dijemur nggak kedua-duanya? Satu yang mana? Polosan itu. Oh, berarti yang ini aja dijemur. Yang ini dijemur, yang ini berarti indoor terus. Tanning kimia maksudnya lampu. Hei, orang kaya. Orang kaya ini tanningnya pakai apa nih? Main. Nah, berarti yang di air keruh ini dia tanningnya pakai tanning lampu. Jadi ini yang di air jernih dia pakai sinar matahari. Nah sinar matahari yang bagus itu dari jam berapa sampai jam berapa? Yang bagus jam 7 pagi. Mulainya jam 7 pagi sampai jam, kalau masih panas stabil tuh 15 menit aja. 15 menit? Ya. Nggak berasa apa, Cok? Nggak apa-apa. Pakai bimoli nih? Bukan. Kan gini kulit ikan muda itu kan rentan sama sinar matahari. Ya, membanding albino. Bukan red sentarum, nanti red albino. Mau? Nah. Jadi ini biasanya dia jemur pada jam 7 pagi ya, kurang lebih lah 30 menitan lah sampai setengah 8. Yang penting nggak lebih 1 jam. Yang jangan sampai lebih dari 1 jam. Itu saran dari dia. Nah, itu untuk red maru. Anda kan terkenalnya progres yellow maru, cepat sekali kuning. Nah, itu rahasianya apa? Puasa. Aku yang puasa. Dia yang puasa. Naik haji. Oh.
Canda. Nah, ini yang serius, ini yang serius. Khusus yellow apa red? Khusus yellow nih sekarang, tadi kan udah red, Cok. Untuk Berarti- yellow, kamu tempatkan juga di box kontainer seperti ini. Pasti. Terus satu box kontainer itu berisikan satu ikan. Satu ikan. Airnya air apa? Air keruh apa air jernih? Aerator. Jance. Enggak. Ya air sumur Ki. Cuman apa ya? Air sumur enggak, maksudnya kan ada tambahan unsur daun-daunan apa Ada. gimana? Nah, daunnya itu apa aja? Ini bongkar di sini ya. Kita bongkar di sini. Ini orang sudah saya sogok pakai beginian. Ini otaknya iblis-iblis aja ini semua. Dajjal besok Guys. Udah matanya di sini. Isi Nah, cabung ini. isi cabung matanya. Nah, dia ini udah setengah sadar. Jadi kita akan bongkar sekarang. Saya ini masih sadar. Apa daun-daunan yang kamu kasih? Kat. Apa man? Iya, apa man? Nggak ada. Iya, nggak ada kata-kata aja. Harus jujur ya. Harus jujur, nggak boleh kayak gitu. Nah. Video ini nggak tak cut nih ya. Iya. Nggak tak cut. Nah, ini gini orang. Berarti gini ya, udah bener ya. Azab sama apes tuh udah Nah, tipis. azab sama apes udah beda tipis. Jadi saya kesini bawa azab ke dia. Jujur, airnya itu ditambahkan apa aja? Ya paling rendah ya misalnya. Untuk merendahkan pH. Berarti enggak, maksudnya treatment itu udah outdoor. pemula ya. Nah, untuk pemula lah. Meskipun misalnya kan banyak pemula yang misalnya sibuk itu Nggak nggak sempat jemur, sempat jemur. pakai air teh. Air teh. Lu beneran serius apa gini nih? Besok Bercandaan nih? air dua nih. Mungkin langsung ya. Sekarang kan kita akan bahas bagaimana dia melakukan treatment besok di part 1. Nah, ini bagian video yang pertama. Nanti setelah ini lagi beberapa hari saya akan kesini lagi untuk membahas part 2 video ini, tapi sambil melihat apa saja hasil-hasil Ya. apa namanya Wanteannya. hasil wantean dari Vanda LB ini. Jadi No cut, no cut nih ya, no cut. Kuku. Kuku. Jadi nanti di part 2-nya itu saya akan merekam semua hasil ikan, hasil wantean dari si Vanda LB ini. Jadi di Jadi part kan bisa gini apa? Kayak misalnya aku wante tuh, oke langsung ikut dah shooting dari pertama. Nah, Dari jadi sekarang bisa. nanti dah di part 2-nya itu dari awal dia wante itu akan saya rekam. Nah, benar ya? Akan saya rekam sampai di akhir video. Sorry Ton, ada Slender. gini nih apa namanya? Iklan. Jalan tol nih di sini. Tak biayain. Nah, untuk Yellow Maru yang tadi Iya ya. itu harus outdoor apa enggak untuk menumbuhkan untuk up warnanya. Nah, lu kan terkenal sebagai Raja Wante, untuk mempercepat mutasi Yellow Maru itu agar menjadi kuning dengan cepat dalam waktu instan, ya 1 bulanan lah. Itu harus outdoor apa gimana? Enggak, gini. Sebenarnya kan ikan tuh genetik kita pilihan tuh kan di bawah 15 cm. Itu kulit muda. Jadi kita misalnya dia kelebihannya di bunga, kita bisa ngerubah ke bunga atau warna bisa juga gitu. Terserah kipernya berarti. Iya, tergantung selera. Tergantung selera. Nah, itu tergantung selera. Jika kita, topik kita kan gini nih di warna. Caramu gimana gitu, to the point aja, jangan. Sekan sih orang warna. Iyalah. Jadi bocil noleh bunga, penting simet. Nggak apa. Oh, nggak Itu apa ya? bocil-bocil kan melihat bunga. Sepintas saja ya. Nah, sepintas. Bagaimana trik Anda melakukan treatment itu agar warna kuning pada Yellow Maru itu cepat sekali. Nah, airnya air apa aja pakai? Aerator. Enggak. Sana guys. Ayolah. Serius terus mati nanti cepet mati. Airnya pakai campuran apa? Ketapang juga? Enggak. Terus apa? Kalau khusus yang maru saya Klaras aja Berarti daun pisang kering sama secang. Secang itu mungkin banyak Itu apa kita dikit? rutin ya, kayak manasin jemur dulu kita rutin. Berarti Jadi nggak bisa lepas dari apa? Misalnya kita progres ini harus jadi besok, tapi kita nggak pernah jemur, sama aja. Oh, jadi yang saya tangkap itu seperti ini. Nah, anggaplah ini Yellow Maru. Kalian siapkan box kontainer seperti ini untuk 1 ikan Yellow Maru. Kalian isikan air setengah, itu kan. Lalu kalian tambahkan
apa namanya, daun pisang kering. Daun pisang kering ditambah secang sedikit apa banyak? Sedikit aja. Sedikit secang. Soalnya kan genetiknya yellow kan Kuning. kan Nanti orange. secang. Nah, Kecuali kita main Riau kan genetik isi orange. Jadi harus ada merah-merahnya gitu. berarti ini apa namanya, secang kalian tambahkan bersama apa namanya, daun pisang kering. Bambu Daun pisang kering, daun bambu juga. boleh kalau kita ada. Kalau bisa daun bambu juga gitu. Nah, Itu fungsinya apa? Menurunkan pH juga sama merubah warna air. yang paling berpengaruh itu daun kelaras. Daun pisang yang paling berpengaruh daun pisang kering nih ya. Ya, dia pasti gede kali ini nurunin pH. Nah, berarti kata dia itu daun pisang itu sangat berpengaruh untuk menurunkan pH air. Kering. Daun pisang kering kalian tambahkan sedikit ekstrak secang, dan jika bisa kalian tambahkan daun bambu. Kalian masukin nih, kalian obok-obok. Nah, kalau sudah itu kalian tinggal masukin ikannya. Nah, jangan lupa kalian harus rutin jemur ini box container jika bisa jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Itu bagus mataharinya kata dia. Sehingga itu harus tiap hari selama berapa bulan? 1 bulan? Ya, apa kalau beberapa minggu? genetiknya dia udah fokus ke warna, 2 minggu aja bisa. Yang penting rutin aja gitu. Nah, yang penting genetiknya dia sudah mengarah ke warna. Ikan itu bisa dirubah dengan cepat. Kuning pekat itu hanya dalam waktu 2 minggu. Tapi kalian harus tiap pagi itu rutin jemur. Lagi angkat. Sekarang kan kalau misalnya kita ngelawan kodrat, dia udah fokus ke bunga. Tapi kita ngelawan kodrat ke bunga warna. Ke warna nggak bisa. Nggak akan maksimal gitu. Pasti drop. Nah, jadi kata dia nih, apa namanya, jika ikan itu genetiknya mengarah ke bunga, lebih baik kalian progres dulu ke bunga. Tapi jika bunganya itu tidak kunjung muncul dan kalian itu memaksakan apa namanya, memaksakan Kodrat. Nah, itu udah memaksakan nasib. Ya tergantung kalian aja melihat genetik ikan. Jika ikan itu sudah up warnanya, kalian bisa treatment warna. Jika warnanya itu nggak up tapi cabungnya itu muncul, lebih baik kalian treatment bunga dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini orangnya udah sedikit agak error. Shit man, marfakah. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tempat dia biasanya jemur-jemur, dan itu langsung mengarah sinar matahari pagi ke sini. Nah, jadi lu nggak pakai galon nih, galon-galon tuh. Apain kayak orang miskin. Kontainer guys 75. Nih, bener, ini alat-alatnya dia, bro. Bolong. Nih, itu ikan. Oh, tuh tutup kontainernya dia lubang-lubangin. Bener nih, dia pakai kontainer nih semua. Nggak Soalnya ada. kan apa? Kalau maru kayak ditekan gini kan gimana ya? Jadi dia nggak tenang tuh. Kalau pakai galon kan. Berarti pakai galon tuh kan kayak orang di oven. Ya. Soalnya lubang keluaran kan kecil. Nah, lubang udara galon tuh kan kecil juga. Lebih baik jika kalian punya uang, beli box container seperti ini, karena memindahkannya itu kan gampang. Jadi nggak cepat pecah. Tapi jika kalian hanya memiliki uang pas-pasan, lebih baik kalian beli akuarium bekas. Yang penting tembus pandang, bisa masuk cahaya matahari. Nah, jadi treatment galon kan apa? Gini ya, kayak memaksa gitu loh. Memaksakan keadaan dan menyiksa misalnya, ikan gitu. Misalnya kan ikan genetiknya kan di warna. Sekarang kita langsung galon gitu. Tapi genetiknya dia di warna. Kan nggak bisa naik-naik tuh bunganya kan. Harusnya kita itu push dari kesempurnaannya dia. Berarti tidak untuk galon. Nggak. Tidak galon. Untuk galon. Tapi apa? Cleo. Nah, Cleo. dia nggak pakai galon. Nah, kalian bisa lihat sendiri tidak ada galon sedikit pun. Ini hanya memakai box container seperti ini, dan nah kalian bisa lihat sendiri tutupan box container ini dilubang-lubangin sama dia untuk sirkulasi udara. Nah, jadi seperti ini. Betul kan sekarang musim hujan gitu loh. Jadi suhu kan berubah-ubah. Jadi kan pakai, kalau kayak gini kan nyalurin dingin tuh susah kayak box container. Jadi aman lah gitu. Nah, jadi dia bilang juga aman, nggak perlu ngeluarin ikan tuh. Jadi aman lah, dia bilang ngangkutnya juga gampang, nggak pecah juga. Harus ngeluarin semua kan. Nah, benar. Kan harus kita ngeluarin semua itu. Semua ikan ngeluarin itu.
saring lagi masukin terus lama-lama nggak jadi apa. Nah, Stres aja ikannya terus. Nah, oke Semeton. Jadi itu tadi perbincangan saya dengan Fanail B. Jadi dia itu harus setengah sadar baru mau jujur-jujuran karena dia kan juga kiper juga seller lama juga yang cukup terkenal. Jadi hal yang dapat saya simpulkan dari apa yang saya dengar tadi, jika kalian ingin treatment maru, khususnya yellow maru atau red maru di outdoor, tempatkan ikan kalian di wadah yang layak pakai. Dia sarankan jangan tempatkan di galon, itu berbahaya. Dan untuk ramuannya sendiri, kalian itu airnya itu bebas, mau air PDAM yang kalian endapkan terlebih dahulu, ataupun air sumur itu juga boleh, bebas. Mau air isi ulang juga lebih bagus, tapi harganya agak mahal. Dan setelah itu kalian tambahkan air tersebut dengan daun pisang kering. Daun pisang kering, jangan daun pisang basah. Setelah itu kalian tambahkan Jadi pepes guys. nanti jadi pepes ikanmu. Setelah kalian menambahkan daun pisang kering, setelah itu tambahkan sedikit kayu secang atau ekstrak secang, sedikit saja untuk cana yellow maru. Tapi untuk cana red maru karena basicnya itu merah, kalian bisa tambahkan sedikit lebih banyak untuk ekstrak secang. Dan jika kalian sempat mencari daun bambu kering, kalian tambahkan juga daun bambu kering, itu bagus juga kata dia. Nah, kita ikutin alamnya dia. Berarti dia itu main pH karena dia mengikuti siklus alam, bukan siklus alam, apa yang ada di alam, kondisi alam itu sendiri dia ikuti. Jadi dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu itu akan ada perubahan warna pada cana maru, khususnya yellow. Nah, karena dia basicnya ini di yellow. Jadi selain ramuan yang tadi yang saya bilang, daun bambu, daun pisang serta sedikit ekstrak secang, kalian itu wajib menjemur atau berikan ikan kalian sinar matahari. Yang bagus itu matahari pagi dari jam 7 sampai jam 8. Nah, maka dari itu dia sarankan menggunakan box kontainer plastik. Jadi kalian itu gampang. Panasnya dapat kan ya. Nah, kalau di galon kan nggak enak loh. Dia itu tidak menyarankan untuk galon karena dia juga sempat lihat video-video yang viral itu tentang treatment galon ya. Itu nggak masuk akal katanya di dia. Kasihan ikannya. Menyiksa ikan. Nah, jadi lebih baik kalian beli box kontainer, walaupun harganya agak lebih mahal, tapi jika kalian low budget atau budget kalian minim, kalian bisa gunakan styrofoam atau styrofoam box yang kotak itu. Nanti kalian lubangi bagian depan itu, ganti dengan kaca. Itu boleh. Dan tutupan atasnya kalian pakai kawat jaring. Yang penting ikannya itu tidak bisa lompat dan cahaya sinar matahari itu bisa masuk ke dalam tank. Jadi itu matahari yang bagus itu untuk menjemur ikan itu dari pagi anggaplah jam 7 pagi kalau bisa kena sinar matahari sampai, ya tak bilang dah batas waktunya sampai jam 9 ya, karena nggak panas sekali. Yang penting nggak panas banget. Di atas jam 7 sampai jam 9 pagi itu matahari yang paling bagus untuk treatment cana maru outdoor. Dan untuk sore gimana? Sore bisa juga? Sore kan nggak ada panas nih, nggak kena dia kan. Jadi aku mainnya tanning kalau malam. Oh, kalau berarti pagi itu biasanya dia itu main sinar matahari, tetapi khusus ikan yang polos kayak gini. Khusus ikan yang ya seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi jika misalnya mendung, cuaca mendung, dia pakainya lampu tanning atau soft tanning dan dia menggunakan produk dari Mayin, itu lumayan harganya. Tapi jika kalian itu low budget, lebih baik kalian mengandalkan sinar matahari dan luangkan waktu kalian untuk menjemur ikan kalian di pagi hari. Itu sangat berpengaruh. Selain ramuan yang tadi, sinar matahari yang utama ya, benar ya? Itu sangat berpengaruh untuk mencerahkan, untuk mempercepat proses mutasi kuning pada warna cana yellow maru. Nah,
mungkin cukup sekian video dari saya. Boleh nambahin dikit. Apa? Nah, dia mau menambahkan sesuatu nih. Tunggu dulu. Apa yang lu ingin tambahin nih? Nah, yang tadi kan pengen ditambahin. Nah, apa tuh? Gini ya, Pak. Ini kan baru part 1 aja untuk pemula dasaran aja ya. Buat dasaran pemula kan pasti takut mau beli ikan gini, mau proses ikan gini kan. Pasti beda semua. Nanti kita bahas di part 2-nya aja. Oh, berarti ada part 2-nya nih. Lebih dalam. Di part 2, oh berarti aku kesini lagi nih. Boleh. Membahas part 2, dia akan bahas lebih dalam mengenai Untuk pemula ya. Pemula yang kan banyak kan pemula yang susah progres di atas 12 cm, under 15 aja kan susah kan ya. Sekarang tak kasih tahu nanti. Berarti di part 2 nih nanti nih. Kalau nggak muncul bunga di bawah 15 meninggal. Nah, berarti nanti akan ada part 2 saya bersama si Raja Wantek Vanda LB. Nanti dia akan bahas masalah treatment lebih dalam lagi. Tadi itu kata dia hanya dasaran. Hanya dasaran untuk pemula aja. Nah, gitu loh. Nanti kan kita kasih tahu apa lebih tajamnya hidup nih lah. Benar, mabuk nih meninggal. Enggak. Mabuk meninggal. Kasih tahu meninggal. Oke, Semeton. Jadi itu perbincangan saya tadi bersama Vanda LB. Nanti saksikan video part 2, kita akan membahas lebih dalam masalah Wantek atau masalah progres Cana Maru. Di channel ini aja lo ya. Nah, di channel ini aja khusus untuk orang-orang gila. Dan ingat, saya akan membahas dan mereview satu persatu apa saja koleksi yang dia punya dan koleksi Wanteknya. Ada deh, hidup ini harus jadi. Nah, benar. Nanti biar nggak pusing nih lebih lanjut nih, udah agak error. Kita akan bertemu lagi di part 2. Oke, Semeton. Nah. Dadah.